Selamat siang, berjumpa kembali bersama saya Oz Dillinger dalam Big Sign Breaking News. Berita pertama datang dari media informasi Okezone. Kasus COVID-19 meningkat di Tangsel. 15 positif, 164 ODP atau orang dalam pantauan dan 79 PDP pasien dalam pengawasan. Tangsel, kasus corona COVID-19 terus mengalami lonjakan di kota Tangerang Selatan. Hingga Selasa, 24 Maret 2020 sore. Tercatat sudah 15 pasien positif, 164 ODP dan 79 PDP seperti yang disebutkan di atas. Jumlah positif terkonfirmasi corona 15 pasien dalam perawatan, sementara yang meninggal tetap berjumlah 4 orang. Kata juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Pemkot Tangsel, Tulus Muladiono kepada Okezone. Gugus tugas COVID-19 Tangsel sendiri tidak mau ambil pusing dengan data yang tidak valid di berbagai media sosial. Menurut Tulus Muladiono, pihaknya hanya akan memaparkan data berdasarkan notifikasi dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Tangsel sendiri terbilang lamban dalam mengambil kebijakan penanganan COVID-19. Masyarakat di bawah pun panik. Mereka khawatir lantaran tidak dapat mewaspadai wilayah mana saja yang terdapat sebaran kasus COVID-19 ini. Dengan penuh kewaspadaan, sebagian dari masyarakat bahkan nekat menolak adanya pemakaman bagi warga yang diduga terinfeksi COVID-19. Peristiwa itu berlangsung di wilayah Kecamatan Serpong pada Senin 23 Maret 2020 malam. Di samping itu, rumah sakit swasta rujukan bagi penanganan ODP dan PDP COVID-19 tidak jelas kabarnya. Sebelumnya, Pemkot melalui Dinas Kesehatan optimis sebanyak 8 rumah sakit siap menjalin kerjasama menangani COVID-19 di Tangsel. Saat ini baru Puskesmas Pamulang yang dialihfungsikan khusus menampung pasien ODP dan PDP tersebut. Itu pun dengan berbagai persoalan yang menghantui, diantaranya adalah ketidaksiapan dalam pengadaan berbagai perlengkapan termasuk alat pelindung diri atau APD. Berita kedua datang dari sumber media yang sama, Okezone. Masih terkait dari virus COVID-19. Bisakah corona COVID-19 menular lewat nyamuk? Selain menghadapi pandemi virus corona COVID-19, Indonesia juga tengah mengalami kejadian luar biasa, KLB, demam berdarah, DBD, di berbagai tempat. Bahkan, korban akibat DBD ini tercatat lebih banyak ketimbang COVID-19. Meskipun sama-sama dari virus, tapi cara penularan demam berdarah dengan corona COVID-19 sangatlah berbeda. Meskipun sama-sama virus, tapi keduanya memiliki inang yang berbeda. Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus. Demam berdarah merupakan penyakit yang menular. Sarana penularan demam berdarah berasal dari gigitan nyamuk, Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sementara virus corona atau biasa disebut SARS-CoV-2 adalah virus yang telah ditetapkan menjadi pandemi oleh WHO. Virus tersebut menyebar sesama manusia dengan sistem droplet atau tetesan kecil. WHO pun telah mewanti-wanti lantaran virus ini diperkirakan bisa menular lewat airborne. Lantas, bisakah virus corona COVID-19 tersebut menular lewat nyamuk? Sampai saat ini belum ada informasi atau bukti yang menunjukkan bahwa coronavirus baru dapat ditularkan oleh nyamuk. Melansir situs WHO, corona COVID-19 adalah virus pernafasan yang menyebar terutama melalui tetesan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, atau melalui tetesan air liur, atau keluarnya cairan dari hidung. Oleh karena itu, untuk melindungi diri Anda, sering-seringlah membersihkan tangan dengan gosok berbasis alkohol atau mencuci dengan sabun dan air yang mengalir.
Selain itu, hindari kontak dengan siapapun atau batuk dan bersin di sekitar Anda. Jumlah kasus virus corona di Indonesia terus bertambah. Hingga hari ini tercatat positif terinfeksi COVID-19 di tanah air sudah mencapai 686 orang dan 55 orang diantaranya meninggal dunia. Sedangkan pasien yang sudah sembuh 30 orang. Ini merupakan data dicatat hingga pukul 12 WIB tadi dibandingkan data sebelumnya. Tercatat kini ada penambahan 107 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Berita ketiga datang dari kompas.com. Ayo, jauhi gula di masa pandemi virus corona. Mengapa? Meski tidak sebanding dengan kekuatan social distancing, untuk membatasi penyebaran COVID-19, sistem kekebalan tubuh yang kuat juga menjadi perhatian utama. Virus corona yang menyebar hingga pada tingkat mengkhawatirkan memaksa kita untuk melakukan yang terbaik agar tetap sehat dan bugar. Dan salah satu cara mewujudkan adalah mengandalkan sistem kekebalan tubuh. Di saat yang sama, sebagian besar dari diri kita menghabiskan waktu berhari-hari di rumah. Yang berarti kita sering membuka lemari es untuk mengambil kue dan es krim ataupun makanan-makanan yang manis dengan kadar gula yang tinggi. Mungkin kita menganggap gula yang sedikit berlebihan bukan masalah demi kenyamanan kita di rumah. Namun hal itu ternyata berdampak negatif. Gula mempengaruhi cara sel darah putih kita menyerang bakteri. Sebut ahli penyakit dalam dan gastroenterologi Niket Sonpal. Menurutnya, kekurangan nutrisi bisa meningkatkan tingkat resiko kita saat menangkal infeksi. Dan makanan dengan kadar gula rafinasi tinggi biasanya kurang bernutrisi. Gula memicu peradangan tingkat rendah di dalam tubuh kita dan meningkatkan massa. Ini dapat berkontribusi pada penyakit yang bersifat kronis seperti kardiovaskular dan diabetes. Ned Favini, pemimpin medis di Forward, menambahkan, adalah sangat menyesatkan untuk mengatakan ketika kita sudah tahu semua berhubungan antara gula dan sistem kekebalan tubuh. Menurutnya, apa yang kita ketahui adalah diabetes tampak umum memang pada orang yang dikonfirmasi memiliki COVID-19. Grande, chai, latte, Starbucks misalnya mengandung 42 gram gula yang membuat kita lebih dari setengah jalan untuk menurunkan kekebalan tubuh. Ia menambahkan, penurunan sistem kekebalan tubuh dimulai dari 30 menit usai mengkonsumsi gula dan dapat bertahan hingga 5 jam ke depan. Jadi, hal terbaik yang kita dapat lakukan untuk kesehatan saat ini adalah berlatih dan menjaga jarak sosial atau social distancing. Tetapi, jika kita perlu melakukan sesuatu yang mengharuskan atau urgent berada di dekat orang lain, seperti belanja ke toko, mungkin harus menunggu setidaknya 5 jam setelah kita mengkonsumsi gula. Adapun makanan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita secara alami sebagai berikut. Perbanyaklah mengkonsumsi bawang putih, ikan berlemak, buah-buahan dan sayuran, kacang-kacangan, dan gandum utuh. Begitu pula diiringi dengan olahraga. Sekian berita terkini bersama Big Shine Breaking News. Saya Os Dilinger. Selamat siang.